Suhatus, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Histoire de France, yang mana kita sudah memasuki pada pertemuan kedua. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas bagaimana perkembangan bangsa Prancis dari mulai masa prasejarah hingga abad ke-20. Pada pertemuan pertama, kita sudah melihat bagaimana kita mengetahui tujuan mata kuliah ini. Demikian juga untuk beberapa mata kuliah, ya materi-materi yang sudah kita bahas di materi pertama, bagaimana masa prasejarah Prancis ya. Sekarang pada materi kedua ini adalah untuk pembentukan bangsa Galia atau Gaul ya. Bangsa Gaul atau bangsa Celtic ya, yang kemudian dikenal sekarang sebagai bangsa Prancis. Baik, kita lanjutkan untuk materi pertemuan kedua pada mata kuliah Histoire de France. Kita sudah mengetahui bagaimana kekuasaan kerajaan atau kekaisaran Romawi itu bisa bergerak sampai memiliki di semenanjung Iberia dan di Lautan Tengah sampai juga di kawasan Afrika ya. Kemudian kekuatan yang penuh ini juga digunakan untuk menaklukkan di daerah Galia ya. Kemudian wilayah Galia secara total ini dikuasai sehingga dinamakan Gaul Transalpine atau Galia lintas Alpin. Les Gaulois, pourtant, ne s'avouaient toujours pas vaincus. Ya. Meskipun demikian, ada beberapa dari kaum Galia itu sendiri yang tidak sepenuhnya ditaklukkan ya, tidak sepenuhnya menyerah. De côté leurs anciens différends, ils avaient réuni leurs forces pour affronter l'envahisseur commun. Ya, mereka kemudian melakukan satu koalisi untuk bisa mengusir musuh bersama, yaitu kekaisaran Romawi ini. Et c'est un jeune chef Arverne, appelé Vercingétorix, qui prit le commandement de la coalition. Ya. Pada masa itu, ya, pada 54 sebelum Masehi, seorang pangeran yang dari suku di Prancis itu mengkoordinir dari pasukan-pasukan ini untuk melawan dari kekuasaan Romawi tersebut. Au cours des premiers combats, César est battu. Mais il regroupe alors ses forces, contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et assiégeant Vercingétorix à Alésia, il met fin à la rébellion. Ya. Pada awalnya Vercingétorix ini yang kemudian dikenal sebagai pahlawan pertama bangsa Prancis ini bisa memukul mundur ya beberapa daerah yang ada di sekitar Galia tersebut dengan metode bumi hangus. Jadi mereka melakukan perang gerilya dan kemudian menjarah dari hasil panen ataupun yang perbendaharaan yang dikuasai oleh bangsa Romawi ini untuk kemudian dibagikan kepada rakyat. Ini bisa juga disebut sebagai Robin Hood-nya orang Prancis pada waktu itu ya. César écrira dans son commentaire sur la guerre des Gaules avoir triomphé sur le Terror Gallicum, mais à son retour à Rome, César est assassiné. Ya. Kemudian wilayah-wilayah yang berada di sekitar Eropa Timur ini bergejolak ya. Kemudian dengan adanya juga pemberontakan perebutan kekuasaan yang menimpa di wilayah Romawi ini sampai terbunuhnya
Julius Caesar ya pada abad 44 sebelum Masehi. S'ouvre alors une lutte terrible pour le pouvoir, qui se termine quand Octavien Auguste, neveu de César, écrase les conjurés et se fait couronner empereur par le Sénat. Ya, perebutan kekuasaan ini akhirnya bisa berakhir dengan munculnya Octavianus Augustinus ya, yang kemudian dikukuhkan oleh Senat menjadi kaisar yang baru menggantikan Julius Caesar. C'est l'Empire romain. Inilah yang sekarang dinamakan Kekaisaran Romawi ya, yang membentang sampai dari wilayah Yunani, kemudian sampai ke semenanjung Iberia, sampai ke wilayah Perancis dan juga wilayah Afrika. Pour mieux contrôler la Gaule transalpine, Octavien Auguste la divise en Gaule lyonnaise, Aquitaine et Belgique. Ya. Kemudian Kaisar Agustinus itu untuk memudahkan pengaturan terhadap kekuasaan Galia, maka dipisah ya menjadi 3 provinsi ya, yaitu Gaule Lyonnaise, Gaule Aquitaine dengan Gaule Belgique. Ini awal mula pemecahan wilayah untuk mengatur bagaimana di wilayah Galia itu agar mudah diperintah gitu ya. Toutefois, les Gaulois n'étaient pas tous soumis. Ya, bagaimanapun ya, beberapa orang dari kelompok bangsa Galia itu tidak sepenuhnya tunduk gitu. Bien que prenant la citoyenneté romaine et accédant au Sénat, certains d'entre eux voulurent encore se rebeller. Ya, di abad 69, walaupun ini mereka sudah memiliki beberapa pembagian wilayah, dan di wilayah-wilayah tersebut dia dari kelompok-kelompok Galia itu sendiri ditempatkan ya sebagai penguasa, tetapi mereka juga ingin melakukan pemberontakan terhadap Romawi. Rome les réprima alors si durement que la Gaule entière dut accepter la paix romaine. Ya, tetapi kekuasaan Romawi saat itu sangat kuat dengan pasukan yang sangat terlatih sehingga bisa memukul mundur ya. Dan pada masa ini tercipta satu stabilitas di wilayah Galia, sehingga pada waktu itu dikenal dengan istilah Pax Romae atau Pax Romana, di mana masa-masa yang stabil Romawi bisa menaklukkan dan menguasai daerah di sekitar Galia ini, sehingga keberlangsungan ekonomi di wilayah tersebut ini bisa sangat maju ya pada era Pax Romana. C'était une paix armée, mais la supériorité militaire de l'Empire permettait au commerce de se développer en toute tranquillité. Ya, ini tahun 70 sampai 80 Masehi ini kekuatan Romawi sedang sangat berada di puncaknya, sehingga memungkinkan adanya kekuatan militer dan ekonomi ya yang bisa berkembang. Rome continue ses conquêtes sur l'île britannique. Ya, kemudian untuk pengembangan wilayah pada abad ke-1 ya, pada tahun 80 ini Romawi menaklukkan wilayah Inggris ya, Britanik ini sendiri. Et annexe les terres des Daces. Ya, kemudian juga menaklukkan wilayah Das yang merupakan di Eropa Timur ya, yang mungkin sekarang di daerah
Rumania ya, Rumania, Ukraina itu yang berbatasan juga dengan wilayah Rusia itu. Pourtant, sa longue paix devait trouver sa fin. Ya. Nah, meskipun kekaisaran ini sudah berlangsung selama 2 abad ya, tetapi pada akhirnya mengalami titik balik atau titik kemunduran. Ya, itu terjadi pada tahun 150 Masehi. Arrivant d'Asie, Ya, kemudian pada abad ketiga ya, pada tahun 200 sampai 250 ini datang bangsa Mongol dari Asia yang kemudian menyerang di daerah Eropa bagian timur, kemudian masuk ke barat yang juga merupakan wilayah dari Kekaisaran Romawi. des hordes de Mongols huns et de Turcs alins Ya, ada 2 suku ya, suku Alang dan suku Han ya, suku Han. dévastaient tout sur leur passage. Ya. Kemudian mereka menyerang di daerah Jerman, ya, Germanik. Ils pénètrent même dans les terres des Germains, refoulant les Goths vers la mer Noire. Ya, kemudian mendesak dari orang-orang Goth ya untuk menetap di wilayah laut ya, Laut Hitam ya, yang di sini. Ya, penduduk aslinya di wilayah Jerman ini kalah oleh serangan dari suku Mongol ini, kemudian mereka akhirnya menepi ya sampai terdesak di wilayah Laut Hitam. Et les Francs, les Alamans et les Burgondes vers les terres des Gaulois. Ya, mereka juga memasuki wilayah Burgonya ya, sampai ke semua di daerah Galia itu sendiri mereka taklukkan. Ini di tahun 300. C'est à nouveau le chaos. Les frontières de l'Empire sont renversées. Nah, karena ada serangan ini dari Romawi merasa terancam, sehingga kemudian melakukan aksi untuk mencegah terjadinya akuisisi terhadap wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Rome réagit alors. Ses troupes battent les Francs, les confinant au nord, puis elles battent aussi les Alamans. Nah, kemudian dia menyerang suku Frank, kemudian menyerang suku Alamang juga, ya daerah Jerman di sini. Les repoussant vers le Rhin. Ya, kemudian memaksa mereka untuk berada di wilayah-wilayah perbatasan. Ya. Mais la situation n'est plus contrôlable. Ya. Tetapi pada masa ini 358 Masehi ini situasi semakin tidak terkontrol ya. L'Empire romain est trop étendu pour être bien défendu. Ya. Kekaisaran Romawi sangat luas ya, sehingga mereka terpaksa harus membuat satu pembagian wilayah. Il est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, Ya, kemudian Kekaisaran Romawi ini dibagi dua, yaitu Romawi Barat dengan ibu kota Mediolanum ya. Mediolanum itu sekarang menjadi kota Milan ya. avec pour capitale Mediolanum, l'actuel Milan, Rome étant devenue un centre religieux chrétien. Nah, Milan sebagai pusat kekuasaan dan Roma sebagai pusat dari penyebaran agama Kristen, pengembangan agama Kristen sampai sekarang juga ya. Ini sejak abad keempat ya, 400 Masehi. Et l'Empire romain d'Orient avec Byzance pour capitale. Ya. Sedangkan di wilayah
Romawi Timur ini yang dipusatkan di Bizantium ya, Konstantinopel, atau kalau wilayah itu sekarang menjadi wilayah dari Turki ya kalau sekarang itu. Inilah peta kekuasaan Eropa pada waktu tahun 390, perkembangannya sangat luar biasa sehingga ini menjadi dipisah ya, Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Cependant, affaibli par les Germains, l'Empire romain d'Occident doit aussitôt abandonner l'île britannique aux Saxons. Ya, karena wilayahnya ini sangat luas dan juga mereka harus mengurusi wilayah yang terbagi dua ini, wilayah di daerah Inggris ini kemudian diokupasi ya oleh suku Sakson. Ya. Sehingga kemudian dinamakan Anglo-Sakson. Ya. En Gaule, il recrute les Alains dans son armée. Ya, kemudian mereka juga merekrut suku Alain ya untuk memasuki ya, memasuki wilayah ya, wilayah Burgond juga. Jadi dari bangsa Sakson ini sendiri juga masuk ke daerah-daerahnya Prancis. Mais la pression des Huns d'Attila ne donnait pas de répit aux Germains. Ya, tetapi ada dari serangan bangsa Han ini ya, Hun ya, dari bangsa Hun yang dipimpin oleh Attila ini sendiri sampai ke Jerman ini menyebabkan juga terjadinya chaos di wilayah Jerman. Les Suèves et les Vandales refoulés en Gaule. Ya, akibatnya dari serangan bangsa Han ini tahun 400 suku ya yang berasal dari Sakson ini sendiri harus memisah ya atau terdesak dan mereka lari sampai ke wilayah Galia. Kalau sekarang dia masih menjadi wilayah Spanyol ya kalau di sini itu. La traverse pour enfin s'établir en Espagne et en Afrique. Ya, mereka kemudian membentuk satu komunitas sendiri ya, Suev ya di sini dan kemudian juga di Afrika. Tandis que les Hérules, poussés en Italie, la saccagent en déposant l'empereur romain d'Occident. Ya. Sementara yang dari wilayah Jerman ini, suku Herul ya, menyerang di wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Ya. Pour Rome, symbole de la chrétienté, c'était la fin. Ya. Pada masa itu 405 Masehi mereka bisa menaklukkan Roma ya, sehingga mereka bisa merebut kota peribadatan yang ada di Roma itu, sehingga bisa dikatakan tamat ya wilayah kekuasaan Kristen pada saat itu, pada abad keempat, abad kelima. Mais Byzance s'oppose. Il s'accorde avec le prestigieux peuple des Goths qui transitait sur son empire et leur donne la tâche de libérer l'Italie. Ya. Kemudian Kekaisaran Romawi Timur ini masih berusaha untuk membebaskan wilayah Romawi ini dari cengkraman dari bangsa Sakson ini sendiri, dan kemudian ia meminta bantuan dari suku
Goth ya, Go ya, GOTH, Goth ini sendiri agar dia bisa membantu menyerang bangsa Jerman yang menguasai di wilayah Roma. En échange, ils auront des territoires en Gaule. Ya, nantinya mereka akan dibayar dengan wilayah di daerah Galia atau Prancis. Les Goths se remirent donc en marche et arrivés en Italie, ils écrasèrent les Hérules. Ya, mereka berhasil menumpas suku Erul ya. Puis ils se divisèrent en deux peuples, les Visigoths Ya, tetapi suku Go ini sendiri akhirnya terpecah menjadi dua ya. Yaitu mereka yang bergabung dengan pasukan terakhir Romawi yang dinamakan Visigoth. qui, joints aux dernières troupes romaines pour chasser les Huns. Ya, kemudian mereka bergabung untuk mengusir bangsa Han ya. Pour enfin s'installer en Aquitaine. Nah, kemudian setelah berhasil mengusir bangsa Han ini menetap di wilayah Aquitaine ya. Ini di wilayah Prancis barat ya, ini berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, ini dinamakan Visigoth ya. Et les Ostrogoths qui occupèrent l'Italie, désobéissant aux... Ya, sementara golongan yang kedua yang menolak untuk bergabung dengan wilayah dari Romawi malah kemudian memberontak, mengadakan pemberontakan. Ya, ini dinamakan kaum Ostrogoth. aux ordres de Byzance. Tandis que les Huns, en fuite, poussaient les Slaves à envahir les plaines de l'Est. Ya, kemudian suku Han ini yang terdesak mendesak ya, kemudian yang bangsa Slav ya, yang bagian timur ini, kemudian Slovakia ini mungkin ya Slav itu, kemudian mereka sebaliknya ya mengungsi ya. La Gaule, remplie de royaumes barbares qui se faisaient la guerre entre eux, devenait terre de conquête. Ya. Akhirnya di wilayah Galia itu sendiri banyak dikuasai oleh beberapa suku-suku ya, kemudian dinamakan suku barbar ya. Et c'est Childéric Ier, roi mérovingien des Francs saliens, qui attaque en premier et annexe les territoires limitrophes. Ya, inilah nantinya yang kemudian memunculkan semangat kebangsaan dari orang Galia untuk mengusir suku-suku barbar yang ada di sini, yaitu Childéric I ya, yang berasal dari Galia Salia ya, yang nantinya dia sebagai pendiri dari dinasti Merovingia. Ya. Ya, demikian untuk penjelasan pertemuan kedua ini ya. Materi yang menarik ya, kalau kita belajar sejarah kita bisa tahu ada pahlawan pertama bangsa Prancis yaitu Vercingetorix. Kalau di buku saya ini sejarah Prancis sangat jelas bagaimana digambarkan perjuangan dari Vercingetorix tersebut ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk pertemuan besok kita akan mencoba mengkaji dari perkembangan kekuasaan bangsa-bangsa Galia di awal pembentukan negara Prancis, di mana yang nantinya akan tampil adalah Raja Childéric I yang merupakan keturunan pertama dari dinasti Merovingian. Baik, kita akhiri untuk materi hari ini. Selamat belajar para rekan mahasiswa.
kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya.